Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 offering A9 jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang akan mempresentasikan tentang etika komunikasi yang merupakan bagian dari mata kuliah manajemen perkantoran yang diampu oleh Bapak Wildan Zulkarnain SPD MPD. Berikut adalah anggota dari kelompok 2, yaitu ada Anissa Pakuita, Arinda Diah, saya Arumia Ferususna, Derajatwati, Desi Fitri, Dwi Wahyu sebagai ketua, Era Sanianing Tias, dan Farah Apriliani Nursandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dua Indrawanto. Saya di sini sebagai ketua dari kelompok 2. Kelompok 2 di sini akan menjelaskan materi tentang etika komunikasi. Dalam etika komunikasi dibagi menjadi 2 materi. Yang pertama adalah komunikasi efektif dan yang kedua adalah etika dan etika dalam komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Materi yang pertama yaitu komunikasi efektif dan selanjutnya akan dijelaskan tentang etika dan etika dalam komunikasi. Saya Anissa Pakuita RF. Di sini saya akan presentasikan mengenai keefektifan komunikasi menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 dalam bukunya yang berjudul Manajemen dan Etika Perkantoran, Praktik Pelayanan Prima. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila pesan dapat dipahami serta mendorong penerima pesan untuk bertindak sesuai dengan isi pesan. Nah, hal yang perlu diwaspadai dalam berkomunikasi adalah adanya gangguan. Gangguan dapat berupa distorsi, pengibirian, ketepatan waktu, dan penerimaan. Terdapat beberapa kiat untuk meminimalisir hambatan, yaitu dengan cara 1. Melakukan pendekatan berpusat pada audiens. 2. Mengembangkan iklim organisasi terbuka. 3. Komitmen berkomunikasi secara etis. 4. Menggunakan pesan secara singkat dan efektif. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu kepercayaan. Yang kedua yaitu konteks, yang ketiga kepuasan, keempat kejelasan, kelima kesinambungan dan konsistensi, 6 kemampuan pihak penerima berita, 7 saluran pengiriman berita. Selanjutnya saya Arinda Diah Pramesti akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat atau bahasa diam tanpa kata-kata dan juga dapat menggunakan bahasa tubuh. Setiap gerakan tubuh dapat diumpamakan dengan satu kata. Jika seseorang berbicara hanya mengandalkan kata-kata lisan saja tanpa adanya ekspresi wajah, gerak tubuh, atau penampilannya bahkan lugu atau kaku, maka tentunya sangat membosankan dan juga sangat monoton. Misalnya, terlihat aneh jika menceritakan peristiwa menyedihkan dengan tertawa-tawa atau sebaliknya. Seseorang akan lebih efektif berkomunikasi jika memahami komunikasi nonverbal, sehingga gerak-gerik tubuh saat berbicara harus dikoordinasikan dan konsisten dengan isi pesan yang akan disampaikan. Komunikasi akan berjalan efektif di antara pihak-pihak yang berkomunikasi bila terdapat kesamaan persepsi di antara mereka, karena inti komunikasi adalah persepsi. Persepsi sendiri yang akan menentukan seseorang memilih atau mengabaikan pesan tersebut. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi individu, maka semakin mudah dan semakin sering pula mereka melakukan komunikasi. Selanjutnya, komunikasi nonverbal dalam organisasi dapat dilihat dengan berbagai cara. Yang pertama adalah waktu, merupakan salah satu cara untuk mengetahui penting atau tidaknya seseorang dalam situasi tertentu. Misalnya, yaitu dengan melihat berapa lama ia harus menunggu orang lain. Yang kedua adalah ruang. Ruang dapat memberikan isyarat tentang siapa dan seberapa pentingnya orang yang bersangkutan tersebut, misalnya kantor pribadi, meja besar, atau sekretaris pribadi. Yang ketiga adalah pakaian seseorang, dapat mengirimkan isyarat apakah ia pimpinan atau karyawan biasa, misalnya dokter atau pasien, guru atau siswa, pejabat atau pesuruh. Selanjutnya adalah tampilan fisik seperti panjang rambut, postur tubuh, perhiasan yang mengirimkan isyarat tentang kepribadian, status atau kedudukan seseorang.
Lalu ada gelar atau pekerjaan. Reaksi seseorang terhadap orang lain bisa sangat berbeda dipengaruhi oleh gelar atau jabatan yang mereka miliki. Lalu yang keempat adalah vokalik, merupakan unsur nonverbal dalam suatu ucapan, misalnya nada bicara, kualitas suara, intonasi, kecepatan berbicara, dan lain-lainnya. Lalu ada kinesik atau gerakan tubuh, meliputi kontak mata, ekspresi wajah, tangan, atau kaki. Yang terakhir ada haptik, yaitu mempelajari sentuhan sebagai isyarat, misalnya yaitu saat berjabatan tangan. Selanjutnya yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal terdiri atas komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan dapat dilakukan dengan berbicara dan mendengar, kemudian komunikasi tertulis dapat dilakukan dengan menulis dan membaca. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam kelancarannya dalam berkomunikasi verbal. Yang pertama yaitu intelijensi, yang kedua pengetahuan, yang ketiga budaya, yang keempat kepribadian, yang kelima biologis, dan yang keenam pengetahuan seseorang tersebut. Karena adanya faktor-faktor tersebut, maka disimpulkan bahwa komunikasi verbal terbatas karena keterbatasan kata untuk mewakili sebuah objek, kemudian dapat bersifat ambigu dan kontekstual. Hal ini berdasarkan pada komunikator maupun komunikan yang dipengaruhi oleh faktor bisa juga budaya maupun pengalamannya. Kemudian juga ada bias budaya, kemudian ada rentan pencampuran fakta dan penafsiran. Kemudian komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang dilakukan dengan pengucapan, dengan kata-kata, kalimat yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat faktor kejelasan yang dapat mempengaruhi arti kata dalam berkomunikasi lisan. Yang pertama, tinggi rendahnya nada suara. Yang kedua, perubahan nada suara. Yang ketiga, keras atau tidaknya suara. Dan contoh komunikasi lisan secara langsung yaitu adalah wawancara, rapat, dan ceramah. Komunikasi lisan secara langsung maksudnya itu adalah face to face antara komunikan dan komunikator. Kemudian contoh komunikasi lisan secara tidak langsung yaitu melalui telepon. Sebelum seseorang berbicara di depan umum, maka sebaiknya dilakukan persiapan. Nah, persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh komunikator? Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, komunikator harus menyiapkan, memahami, menguasai materi, dan juga menguasai bagaimana nantinya penyampaiannya secara sistematis dan tidak bertele-tele. Kemudian, komunikator juga dapat menggunakan perangkat pendukung seperti laptop dan LCD proyektor. Nah, pada tahap pendahuluan, sebaiknya komunikator tersebut memberikan motivasi kepada komunikan. Kemudian menjelaskan apa tujuan dari materi yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Kemudian juga menjelaskan ruang lingkup pembicaraan agar terdapat batasan dan materi yang disampaikan tersebut terfokus. Kemudian pada tahap isi, hendaknya komunikator menjelaskan isi materi dengan jelas, menarik, dan terfokus, kemudian sistematis dan logis. Ini artinya tidak menyimpang dari materi yang intinya yang akan disampaikan. Kemudian, hendaknya komunikator melakukan pengulangan pada materi-materi yang penting agar materi tersebut dapat diingat dengan mudah oleh komunikan. Kemudian, pada tahap penutup, hendaknya komunikator menutup dengan tepat waktu. Kemudian, memberikan ringkasan dan pengulangan materi lagi terhadap materi-materi yang penting. Kemudian komunikator hendaknya memberikan motivasi berupa saran, ajakan, maupun harapan. Kemudian komunikator hendaknya memberikan kata maaf karena bila saja menyinggung perasaan pada komunikan, kemudian mengucapkan terima kasih kepada komunikan karena telah menyimak apa yang telah disampaikan oleh komunikator.
Kemudian yang selanjutnya yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang disampaikan dengan rangkaian kata, kalimat, kode, atau simbol yang mengandung arti, yang dapat dimengerti oleh pihak lain melalui media tertulis intern dan ekstern. Media tertulis intern ini maksudnya adalah media tertulis dalam sebuah organisasi, maka media tertulis ekstern itu adalah yang di luar organisasi. Contohnya dari media tertulis intern yaitu surat keputusan, surat tugas, nota dinas, memo, dan lain sebagainya. Kemudian untuk media tertulis ekstern atau di luar organisasi yaitu selebaran, spanduk, atau majalah. Nah, komunikasi tertulis itu dapat diverifikasi pengadilan dan dapat dijadikan sebagai bukti administrasi keuangan karena komunikasi tertulis itu memiliki wujud. Jika komunikasi verbal tidak memiliki wujud, tapi jika komunikasi verbal yang tertulis itu memiliki wujud. Nah, kelebihan dari komunikasi tertulis ini adalah penggunaan dan pemilihan kata yang logis, jelas, dan hati-hati, sehingga materi inti yang akan disampaikan itu tersampaikan secara penuh kepada komunikan. Kemudian kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lama dibandingkan komunikasi lisan. Saya Dwi Indrawanto akan menjelaskan tentang materi laporan manajerial. Laporan secara umum merupakan alat komunikasi resmi secara tertulis dan lisan, sedangkan secara khusus dalam konteks administrasi, laporan adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan organisasi. Fungsi laporan menurut Locker dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2017 adalah sebagai sarana komunikasi vertikal. Sebagai alat pertanggungjawaban, dapat memberi informasi penting dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan. Berdasarkan waktu, laporan dibagi menjadi dua. Yang pertama, laporan rutin, dan yang kedua adalah laporan insidental. Laporan rutin dibuat terus-menerus sesuai dengan jangka waktu tertentu atau berkala. Misalnya, mingguan, bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Laporan insidental dibuat dan disampaikan pada saat tertentu ataupun juga sewaktu-waktu jika ada sesuatu hal penting yang perlu dilaporkan. Berdasarkan sifatnya, jenis laporan dibagi menjadi 4. Yang pertama, laporan informal. Disusun sesuai kehendak pembuat laporan dan sering tanpa disertai dokumen yang mendukung materi laporan. Yang kedua adalah laporan formal, bersifat analitis yang disusun berdasarkan aturan resmi dan didukung oleh dokumen-dokumen resmi. Yang ketiga adalah laporan biasa, bersifat tidak rahasia sehingga jika laporan terbaca oleh orang lain tidak akan menimbulkan dampak yang negatif. Yang keempat adalah laporan penting, bersifat rahasia sehingga hanya orang tertentu saja yang boleh mengetahui dan membacanya. Berdasarkan penyampaiannya, laporan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah laporan lisan. Dilakukan dalam keadaan darurat yang harus diketahui pimpinan, bersifat informatif, singkat, dan tidak perlu perincian detail. Yang kedua adalah laporan tertulis, diketik menggunakan komputer dan dicetak di atas kertas HVS, kemudian disampul serta dibuat rangkap. Yang ketiga adalah laporan visual, disajikan dalam bentuk gambar, foto, slide, ataupun film. Berdasarkan bentuk, laporan dibagi menjadi 3. Yang pertama, laporan berbentuk surat. Isinya terbatas berupa poin-poin penting saja. Yang kedua, laporan berbentuk formulir. Disajikan baku dalam format yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah laporan berbentuk naskah. Dibuat dalam format narasi atau karangan. Berdasarkan isinya, laporan dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah laporan informatif. Hanya berisi informasi tentang suatu keadaan. Yang kedua, laporan perkembangan, menginformasikan kemajuan suatu organisasi. Yang ketiga, laporan rekomendasi, berisi informasi dan pendapat pelapor terhadap suatu hal atas dasar pengamatan sekilas, bukan atas dasar penelitian mendalam. Yang keempat adalah laporan analitis, berisi informasi dan sumbangan pemikiran atau saran
untuk atasan berdasarkan analisis mendalam terhadap masalah yang dilaporkan. Yang kelima, laporan pertanggungjawaban. Berisi informasi kepada atasan mengenai pelaksanaan dari awal sampai akhir suatu program kerja tertentu. Yang keenam adalah laporan studi kelayakan. Dibuat berdasar permasalahan khusus terhadap suatu program yang dijalankan dan diupayakan solusi pemecahannya. Prosedur pembuatan laporan yaitu yang pertama, menentukan perihal atau subjek laporan. Yang kedua, pengumpulan, klasifikasi, pengolahan, evaluasi, dan penyajian data. Yang ketiga, membuat kerangka laporan, serta yang keempat, menulis dan menyempurnakan laporan. Jadi, secara garis besar, laporan mencakup pendahuluan, isi laporan atau pembahasan, dan penutup. Sistematika laporan secara umum mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, sampul halaman judul, intisari laporan atau abstraksi, yaitu ringkasan laporan secara keseluruhan, kata pengantar penulis, dan daftar isi. Yang kedua, pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup laporan, dan metode pembahasan data atau fakta dalam laporan. Yang ketiga, isi laporan, memuat data dan fakta yang disusun sistematis secara mendetail. Argumen juga diperlukan untuk menunjang pembahasan dalam laporan. Yang keempat, penutup, membuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang bersifat operasional. Dan yang terakhir dalam sistematika laporan adalah daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang mendukung dari isi laporan tersebut. Berikut juga ditampilkan mengenai contoh tata naskah dinas yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya Rasa Yantias akan menjelaskan mengenai etika dan etiket. Yang pertama yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti sikap, watak, atau cara berpikir, serta taeta dalam bentuk jamak yang berarti adat kebiasaan. Etika menekankan pada prinsip umum tentang tindakan moral atau tingkah laku manusia yang benar. Etika selalu berlaku baik ketika seorang sedang sendirian maupun ketika bersama orang lain. Misalnya, larangan mencuri selalu berlaku baik sedang sendiri atau ketika bersama orang lain. Yang kedua yaitu etiket. Etiket berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette yang berarti kartu undangan pesta raja yang memuat tata tertib para tamu. Etiket merupakan tata krama, yaitu kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar pribadi atau kelompok manusia di suatu tempat. Etiket hanya berlaku ketika dalam situasi bersama. Misalnya, etiket tentang cara makan. Makan bersama orang lain sambil mengangkat kaki di kursi dianggap melanggar etiket. Namun jika makan sendirian, hal tersebut tidak melanggar etiket. Kode etik. Kode etik merupakan etika yang berlaku untuk lingkungan profesi tertentu sebagai pedoman dalam berperilaku anggotanya. Tujuan kode etik yaitu agar para profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada para pelanggannya. Kemudian selanjutnya yaitu etika profesi. Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Namun tetap diperlukan penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan praktek tersebut dalam cakupan pekerjaan itu sendiri. Kemudian suatu profesi biasanya terikat dengan 3 hal berikut. Yang pertama yaitu kode etik profesi. Organisasi profesi memiliki kode etik dan prosedur pendisiplinan bagi anggota yang melanggar aturan. Hal ini digunakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan kode etik. Yang kedua yaitu asosiasi profesi. Profesi biasanya memiliki badan yang dikelola oleh anggotanya. Organisasi profesi tersebut memiliki persyaratan khusus untuk bisa menjadi anggotanya. Misalnya PGRI, APSI, IDI, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu lisensi.
Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi yang dapat dipercaya. Kebanyakan profesi yang berlisensi ini merupakan profesi yang vital, seperti guru, dokter, dan profesi lain yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Saya Derajatwati akan menjelaskan tentang etos kerja. Istilah etos sendiri berasal dari kata ethos, yang berarti sikap dasar seseorang dalam bidang tertentu. Etos kerja merupakan sikap mental seseorang dalam menghayati dan menghargai pekerjaan seorang tersebut. Sinamo tahun 2005 menjelaskan bahwa terdapat 8 elemen etos kerja profesional yang bersumber dari 4 dharma keberhasilan utama. Elemen etos kerja yang pertama yaitu kerja adalah rahmat Tuhan, yang artinya aku bekerja ikhlas penuh syukur. Pekerjaan ini adalah rahmat Tuhan sehingga harus diterima tanpa syarat, seperti halnya bernafas. Lalu yang kedua, kerja adalah amanah, yang artinya aku bekerja benar penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kerja adalah panggilan, yang artinya aku bekerja tuntas penuh integritas. Kita harus berpikiran akan melakukan pekerjaan itu sesuai kemampuan dan keterampilan yang kita miliki. Yang keempat adalah kerja adalah aktualisasi, yang artinya aku bekerja keras penuh semangat. Aktualisasi diri adalah pernyataan diri yang positif, misal kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kemauan untuk maju. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah kerja adalah ibadah, yang artinya adalah aku bekerja serius penuh kecintaan. Semua agama mewajibkan semua orang untuk berusaha. Yang keenam adalah kerja adalah seni, yang artinya aku bekerja cerdas penuh kreativitas. Kesadaran ini membuat kita merasa nyaman dan menikmati pekerjaan. Lalu selanjutnya, yang ketujuh, kerja adalah kehormatan, artinya aku bekerja tekun penuh keunggulan. Kerja adalah sesuatu yang sangat berarti sehingga sekecil apapun pekerjaannya itu adalah sebuah kehormatan. Lalu yang terakhir yang kedelapan yaitu kerja adalah pelayanan, yang artinya aku bekerja penuh kesabaran. Apapun pekerjaan kita, semuanya bisa dimaknai sebagai pengabdian kepada sesama. Saya Farah Briliani Nursandi akan menjelaskan tentang etika layanan. Pelayanan prima dapat terwujud atas dasar praktik etika layanan service work di kantor. Jadi komunikasi yang beretika dan efektif merupakan dasar implementasi pelayanan prima di kantor. Lalu unsur terpenting dalam komunikasi itu tidak sekedar tulisan atau si komunikannya ini mengerti atau tidaknya isi pesan tersebut, tetapi bagaimana si komunikator itu mempunyai karakter atau cara menyampaikan pesannya tersebut baik atau tidak, mempunyai etika atau tidak. Adapun dasar pedoman etika perkantoran yang disebut dengan impact, yaitu integrity, manners, personality, appearance, consider, and tact. Jadi integrity itu merupakan sesuatu jujur atau dapat dipercaya, sedangkan manners itu sopan santun dan disiplin. Yang ketiga itu personality, yaitu nilai, sikap, pendapat sendiri. Sedangkan yang keempat itu appearance, yaitu penampilannya itu yang sopan dan rapi. Yang kelima yaitu consider, memiliki sudut pandang dan memahami sudut pandang orang lain. Dan yang keenam itu tact, yaitu bijaksana sebelum berbicara. Lalu etika service work di kantor ada dua. Yang pertama itu estomat untuk semua, yang merupakan kepanjangan dari senyum, sapa, salam, sopan, tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi kita sebagai pegawai kantor harus melayani pelanggan dengan senyum, sapa, salam, dan sopan. Lalu jangan lupa juga kepada pelanggan itu harus meminta tolong jika memerlukan bantuan dan meminta maaf jika kita ada salah atau tidak sesuai harapan.
Dan jangan lupa bilang terima kasih jika sudah sesuai apa yang sudah dikerjakan. Lalu yang kedua itu cepat dan tepat. Dalam melayani pelanggan kita harus cepat dan tidak boleh salah. Lalu dalam proses komunikasi ada estetika berbicara, yaitu untuk menarik perhatian si komunikan. Estetika berbicara itu yang pertama ada pakaian. Jadi pakaian si komunikator ini harus bersih dan rapi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri si komunikator tersebut. Yang kedua yaitu sikap badan. Sikap badan si komunikator itu harus dari atas sampai bawah itu harus tegap dan jangan terlalu gugup. Terus yang ketiga itu ada pandangan mata. Pandangan mata dalam menyampaikan pesan kepada si komunikan harus menyeluruh, tidak hanya satu orang saja. Lalu yang keempat itu gerak-gerik air muka dan wajah. Jadi dalam menyampaikan isi pesannya itu si komunikator misalnya menyampaikan isi pesan sedih, maka raut wajahnya itu akan ikutan sedih. Jika gembira, maka raut wajahnya itu akan ikutan gembira dan tidak berlebihan. Lalu yang kelima itu suara dan ucapan. Suara dalam menyampaikan isi pesannya itu harus jelas dan ucapannya itu juga harus jelas disampaikan untuk si komunikan tersebut. Dan yang keenam itu ketegasan. Dalam menyampaikan isi pesan, si komunikator tersebut harus tegas dalam menyampaikan isi pesannya tersebut agar wibawa si komunikatornya ini ada dan hadir dalam menyampaikan isi pesan tersebut. Saya Desi Fitri Susanti. Di sini akan menjelaskan mengenai penerapan etiket. Etiket berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette yang memiliki arti karcis atau tiket. Ketika suatu bangsawan telah tiba di istana, akan diberikan sebuah karcis yang biasa disebut dengan une etiquette. Di dalamnya berisi sopan santun yang harus dilakukan oleh bangsawan maupun tamu tersebut yang datang. Selanjutnya terdapat pengertian etiket. Etiket merupakan suatu tata cara atau sopan santun yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat yang bersumber dari adat istiadat, kebiasaan, atau otoritas. Etiket sendiri di sini memiliki manfaat, yaitu untuk menjaga suatu hubungan baik antara sesama manusia. Seseorang yang telah paham dan mengerti mengenai etiket akan berhasil di dalam dunia pergaulan. Pada pembahasan selanjutnya, dilihat dari titik sentral manusia, etiket meliputi beberapa hal. Di sini ada 8 poin. Poin pertama, etiket kantor secara umum. Poin kedua, etiket memberi salam. Poin ketiga, etiket berkenalan. Dan poin keempat, berjabat tangan. Selanjutnya, poin kelima terdapat etiket berbicara. Poin keenam, etiket duduk. Poin ketujuh, etiket berjalan. Dan poin yang paling terakhir adalah etiket menghadap pimpinan. Selanjutnya terdapat etiket kantor secara umum. Di sini terdapat perilaku yang harus dihindari, antara lain sering absen atau datang terlambat. Yang kedua, bersikap santai dan pulang lebih awal jika pimpinan tidak ada di tempat, suka menunda-nunda pekerjaan, dan masih banyak yang lainnya. Poin kedua, terdapat etiket memberi salam. Salam di sini bisa dikatakan sebagai tegur sapa yang digunakan untuk memulai suatu komunikasi. Pada etiket ini memiliki beberapa sikap yang perlu diperhatikan, seperti ekspresi muka, pandangan mata tertuju pada orang yang diperkenalkan, dan sikap kepala tegak. Yang keempat ada etiket berjabat tangan. Di sini lakukan jabat tangan dengan ikhlas, rela, dan perasaan bahagia. Hindari keadaan tangan basah dan tidak perlu mencium atasan, namun cukup dengan membukukan sedikit badan. Nah, etiket berbicara ini harus memperhatikan beberapa hal, antara lain tempo suara, ekspresi suara, serta tidak memotong pembicaraan orang lain. Sementara etiket duduk adalah memperhatikan bagaimana cara duduk kita untuk senyaman mungkin. Bagi para wanita, usahakan letak lutut selalu berdekatan.
Etiket berjalan di sini mengatur tentang cara jalan seseorang yang harus menyeimbangkan badannya dan tidak dibuat-buat untuk keluar masuk ruangan wanita mendahului pria. Sedangkan untuk etiket menghadap pimpinan di sini tidak boleh sembarangan. Harus memperhatikan beberapa etiket seperti menentukan tujuan dan maksud yang akan disampaikan, mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk, dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai etika dalam komunikasi. Semoga video yang sudah kami buat bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi penonton mengenai etika komunikasi dalam perkantoran. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.